Bab 156 sampai 157. Terjebak jadi istri simpanan. Setelah dirawat selama 2 hari di rumah sakit, akhirnya Alia dan putranya diperbolehkan untuk pulang. Tristan tentu yang menyetir mobilnya sendiri, sebab Mondi ia suruh handle pekerjaan di kantor. Selama perjalanan, Alia hanya menatap putranya, entah itu mengusap pipi atau bahkan menciumnya dengan gemas. Bayi mungil dalam gendongannya adalah anaknya dan Tristan. Ia yang mengandung selama 9 bulan, jadi wajar saja jika Alkano lebih banyak mirip dengannya. "Sayang, mau mampir beli sesuatu?" tanya Tristan menawarkan. "Enggak, Mas. Aku kan enggak boleh makan sembarangan. Jadi mau beli apa-apa rasanya takut," jawab Alia menolak. "Iya, dokter kasih saran kamu makan banyak buah dan sayur kan?" sahut Tristan tersenyum sembari mengusap rambut panjang istrinya. Alia manggut-manggut. Ia lalu menunduk dan mencium kedua pipi Alkano yang asik tertidur setelah puas minum susu. "Sekarang susu aku dibagi-bagi sama Alkano ya." "Enggak, Pul, punyaku," celetuk Tristan. Tatapan pria itu tampak jahil, membuat Alia rasanya sulit untuk marah-marah. Alhasil Alia hanya tertawa. "Au!" Alia tiba-tiba meringis merasakan sakit di bagian bahunya yang dijahit. Rasanya sedikit ngilu saat ia tertawa. "Kenapa, sayang? Yang mana yang sakit?" tanya Tristan khawatir. Alia menggiling. "Enggak apa-apa, Mas. Cuma ngilu karena ketawa," jawab Alia. Tristan mencubit gemas pipi sang istri. "Lagian sih, kalau tertawa kepakai tenaga, Mami," ucap Tristan. Alia memegangi pipinya. Ia tidak mau nyahu dan hanya menekuk wajahnya saja. Setelah perjalanan beberapa menit, akhirnya mereka bertiga sampai di rumah utama. Terlihat Aira dan Papa Jaya sudah menunggu kedatangan mereka. "Mama benar-benar tidak mau melihatku dan cucunya," batin Alia kembali sedih. Tristan memegang pinggang istrinya, lalu mengajaknya untuk segera masuk ke dalam rumah. Sebelum itu, tentu ada bincang sedikit antara Opa dan cucunya. "Cucu Opa yang tampan sudah pulang, ayo kita masuk," ucap Papa Jaya dengan nada seperti orang menyanyi. Alia terkekeh. Ia memberikan Aira menggendong putranya, sebab wanita itu sudah merengek-rengek ingin menggendong keponakannya. "Ponakan onti yang ganteng. Ya ampun, bobok terus nih," celetuk Aira lalu mengajaknya masuk diikuti Papa Jaya. Alia tersenyum. Begitu pula dengan Tristan yang langsung merangkul bahu istrinya. "Masuk yuk, kamu harus istirahat. Selama di rumah sakit kan begadang terus," ajak Tristan. Alia tersenyum tipis. Ia menganggukkan kepalanya lalu melangkah bersama suaminya ke dalam rumah. Saat Alia masuk, tepat sekali Mama Saras yang datang ke ruang tamu. Alia menatap ibu mertuanya dan melempar senyuman. Namun Mama Saras hanya diam saja. "Ma," ucap Alia pelan, lalu mencium punggung tangan ibu mertuanya. Tristan melakukan hal yang sama, meski ia sedikit terganggu akan sikap ibunya pada Alia. Tidak datang ke rumah sakit dan sekarang tidak menyambut sama sekali. "Tristan, kamu pasti lelah. Istirahatlah, Nak," tutur Mama Saras pada putranya. Alia menahan nafas sejenak. Rasanya sakit sekali tidak diperhatikan oleh ibu mertuanya seperti ini. Apalagi ia baru saja selesai melahirkan. "Aku sama sekali tidak lelah, Ma." Alia yang lelah setelah berjuang melahirkan cucu keluarga ini, sahut Tristan lalu menarik tangan istrinya menjauh dari Mama Saras. Tristan menatap adiknya yang masih asing menggendong baby Alkano. Ia lalu berjalan dan mendekati Aira. "Hai, titip Alkano ya. Jika dia menangis atau haus, antar ke kamar ya," tutur Tristan. "Baiklah, Kak,"
Sahut Aira mengangguk, paham. Usai mengatakan itu, Tristan pun menarik tangan istrinya untuk pergi ke kamar mereka. Selama 2 hari tidur Alia kurang teratur dan sekarang waktunya istirahat. Kamu tidur ya, aku sambil kerjain pekerjaan kantor sedikit, tutur Tristan seraya menyelimuti tubuh istrinya. Iya mas, aku tidur sebentar ya, kata Alia dan dibalas senyuman oleh Tristan. Alia pun memejamkan matanya, karena sesungguhnya ia memang mengantuk sekali. Sementara itu di ruang tamu, Aira dan Bapak Jaya begitu asik menatap wajah Alkano. Bahkan karena berbisik, Alkano sampai terbangun dan untungnya tidak menangis. Mirip ke Alia ya, jadi ganteng banget, ucap Aira menusuk pelan pipi keponakannya. Ada miripnya juga sama Tristan, tatapannya tajam tapi lucu, sahut Bapak Jaya. Mama Saras yang ada di sana hanya melirik saja, ia tidak dihiraukan sama sekali karena suami dan putrinya sibuk pada Alkano. Mama Saras berdehem, menurun buat Aira dan Bapak Jaya menatapnya. Kenapa Ma? Tanya Bapak Jaya pada istrinya. Tidak apa-apa. Tenggorokan Mama serasa sedikit kering, jawab Mama Saras bohong. Aira tersenyum, ia bangkit dari duduknya lalu duduk di sebelah Mama Saras. Ma, lihat deh, anak Kak Alia dan Kak Tristan lucu ya, ucap Aira dengan penuh semangat. Mama Saras meliriknya, namanya bayi pasti lucu, sahut Mama Saras. Coba Mama gendong nih. Tutur Aira lalu memberikan Alkano untuk digendong oleh Mama Saras. Mama Saras tidak sempat untuk menolak. Alhasil dia kini menggendong cucu pertama keluarganya. Mama Saras yang awalnya ingin marah seketika terdiam dan tersenyum tipis. Bayi dalam gendongannya bukan hanya lucu, tetapi tampan. Lucu kan, Ma? Tanya Papa Jaya. Mama Saras tersadar. Iya. Lucu dan tampan karena mirip Tristan, jawab Mama Saras sedikit ketus. Bapak Jaya dan Aira hanya giling-giling kepala melihat sikap Mama Saras yang gengsi untuk sekedar mengakui. Meski begitu, mereka semua tahu bahwa sebenarnya Mama Saras pun setuju jika Alkano mirip dengan Alia. Bab 157. Alia baru saja selesai memandikan Alkano usai membantu suaminya untuk bersiap-siap ke kantor. Tristan sudah pergi ke kantor 10 menit yang lalu. Dan kini Alkano pun sudah tampan dengan wangi khas bayi di seluruh tubuhnya. Alia tersenyum. Ia menundukkan kepalanya lalu menciumi seluruh wajah Alkano. Anak mami sudah tampan dan wangi. Ya ampun, mirip papi juga ya kamu, celetuk Alia sembari menggendong dan menimang putranya. Alia turun dari ranjang. Ia mengambil ponselnya yang ada di atas meja guna melihat pesan dari kakaknya. Firda menghubunginya semalam dan mengatakan ingin datang hari ini. Jadi enggak ya Kak Firda kesini? Gumam Alia membuka room chat kakaknya untuk memeriksa jam Firda janjikan untuk datang. Ternyata Firda mengatakan datang pukul 10. Alia belum sempat mandi karena tadi memaksa untuk membantu suaminya bersiap-siap ke kantor. Alia keluar dari kamar. Ia membuka pintu untuk mencari pelayan yang bisa ia titipkan Alkano. Bi, panggil Alia pada asisten rumah tangga yang kebetulan melintas di depannya. Selamat pagi Nona, ada yang bisa saya bantu? Tanya wanita itu dengan sopan. Bisa titip Alkano sebentar? Aku mau mandi, jawab Alia. Bisa Nyonya, biar saya yang menjaga tuan muda, kata wanita itu mengelap tangannya ke baju lalu terulur untuk menggendong bayi tampan itu. Alia memberikan anaknya kepada pelayan di rumah untuk ia titipkan selama ia mandi. Alia tidak tega jika harus meninggalkan putranya seorang diri di kamar. Sejujurnya Alia ingin menitipkan putranya pada Mama Saras.
Namun ia takut ibu mertuanya itu akan menolak. Setelah memastikan Alkano aman, Alia pun masuk ke dalam kamarnya untuk mandi dan berganti pakaian. Alia benar-benar merasa kegerahan. Sementara nyonyanya mandi, pelayan itu membawa Alkano pergi dari sana. Ia ingin mengajak bayi itu untuk ke ruang tamu. Namun saat dia baru saja turun, tiba-tiba sebuah suara menghentikan langkahnya. "Kamu mau dibawa kemana dia?" Mama Saras mendekat dan melihat cucunya berada dalam gendongan pelayan. "Di mana ibunya? Kemana dia malah sama kamu?" tanya Mama Saras lagi. "Nona Alia sedang mandi, Nyonya besar. Beliau menitipkan tuan muda kepada saya," jawab pelayan itu dengan sopan. Mama Saras menghela napas. Ia lalu mengulurkan kedua tangannya. "Berikan dia pada saya. Biar saya yang jaga dan kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu," kata Mama Saras. Pelayan itu mengangguk sopan, kemudian memberikan Alkano untuk digendong oleh Mama Saras. Setelah memberikan Alkano, pelayan itu pun pergi dari sana. Mama Saras menatap cucunya dan menimangnya dengan pelan. Wajahnya yang tampan dan lucu tanpa sadar membuatnya tersenyum dan betah menggendongnya. Seperti waktu itu, ketika ia diberikan alih untuk menggendong Alkano oleh Aira, rasanya ia enggan untuk melepaskan, namun gengsi untuk mengakui. "Kamu lucu sekali, mirip dengan papimu." Tapi lebih banyak ke mami kamu ya, benar-benar anak mami," celetuk Mama Saras sembari mengusap pipi cucunya yang terasa begitu lembut. Mama Saras menundukkan kepalanya. Ia mencium kening dan pipi Alkano yang benar-benar harum khas bayi. Mama Saras mengajaknya keluar. Ia sedikit menggerutu karena yakin jika Alia tidak menjemur Alkano. Mama Saras pun duduk di kursi taman. Ia membuka bedongan bayi itu dan membiarkan tubuhnya terkena sinar matahari pagi. "Kita berjemur ya, sayang. Mama kamu gak jemur kamu ya tadi." "Memang benar-benar ya," ucap Mama Saras berceloteh. Mama Saras tersenyum manis. Ia mengusap rambut cucunya yang bisa dikatakan banyak untuk bayi yang baru beberapa hari lahir. Sementara Alia baru saja selesai mandi, wanita itu lekas memakai daster dan keluar dari kamar untuk mencari Alkano. Alia berjalan menuruni anak tangga guna mencari keberadaan putranya. Namun Alia berpapasan dengan pelayan yang tadi ia titipkan Alkano. "Loh, Bi, Alkano mana?" tanya Alia panik. "Oh, tuan muda bersama Nyonya besar, Nona. Sepertinya di taman," jawab pelayan itu. Alia menganggukkan kepalanya. Ia lalu lekas pergi ke taman untuk melihat putranya yang sedang digendong oleh neneknya. Alia melihat dari kejauhan. Ia tersenyum melihat Mama Saras menciumi Alkano sambil sesekali memeluknya. "Nah, semoga dengan kehadiran kamu bisa membuat hubungan mama dan nenek kamu membaik," gumam Alia dengan mata berkaca-kaca. Cucu Oma Pup ya," celetuk Mama Saras usai memeriksa diapars Alkano. Mendengar itu, Alia langsung pergi dari sana. Ia bukan lari karena enggan membersihkan Alkano, namun pergi agar Mama Saras tidak tahu bahwa ia mengintip sejak tadi. Ketika Alia masuk, tidak lama Mama Saras yang masuk membawa Alkano. Alia tersenyum, lalu mendekati mereka. "Anak kamu buang air besar, cepat bersihkan," ucap Mama Saras sedikit ketus. "Oh iya Ma, biar aku bersihkan," kata Alia mengelurkan tangannya. Mama Saras hendak memberikan cucunya, namun ia mengurungkan niatnya karena ia ingat sesuatu. "Sudah cuci tangan belum kamu? Jangan sampai kulitnya iritasi," tegur Mama Saras. "Sudahlah, ayo aku antar ke kamar. Biasakan cuci tangan sebelum menyentuh bayi." Tanpa Mama Saras lalu melangkah ke lantai atas. Alia tersenyum.
Ia lekas menyusul ibu mertuanya yang mau mengajak Alkano ke kamarnya. Sampai di kamar, Alia langsung cuci tangan sebelum menyentuh Alkano. Setelahnya Alia kembali dan langsung membersihkan Alkano. "Anak mami pup, sebentar ya sayang," ucap Alia sembari membersihkan kotoran putranya. Mama Saras memperhatikan itu, melihat Alia yang begitu laten seketika membuat berpikir sesuatu. Gadis yang pernah ia pilih untuk Tristan belum tentu mau melakukan ini. Mengingat mereka semua berasal dari keluarga kaya, yang pasti membuat mereka tidak bisa berurusan dengan kotoran. Tidak semua ibu akan mau membersihkan kotoran bayi sepertinya. Jika dilihat dia memang baik. Batin Mama Saras terus memperhatikan Alia. Mama Saras menghela nafas. Tanpa bicara apapun, ia langsung pergi dari kamar putranya.